Halo adik-adik, kali ini saya akan membagikan materi matematika SMA, yaitu aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar kalian dapat info jika ada video-video terbaru. Nah, langsung saja ya, aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Sebelumnya, kalian wajib tahu pada segitiga ABC yang tampak seperti pada gambar, sisi di depan sudut A diberi notasi A, sisi di depan sudut B diberi notasi B, dan sisi di depan sudut C diberi notasi C. Atau, dengan kata lain, sisi BC sama dengan A, sisi AC sama dengan B, dan sisi AB sama dengan C. Nah, nanti pada soal, kalian bisa dengan mudah menulis diketahui tanpa menggambar segitiganya. Caranya, kalau kalian perhatikan, sisi BC sama dengan A. Di situ abjad ABC-nya lengkap. Nah, jadi secara cepat, sisi AC yang tidak ada kan huruf B. Jadi sisi AC sama dengan B, dan sisi AB sama dengan C. Selanjutnya, notasi sudut bisa ditulis dengan dua cara, yaitu 3 abjad dan 1 abjad. Sewaktu 3 abjad, sudut yang dimaksud adalah abjad yang tengah. Jadi, sudut BAC sama dengan sudut A, sudut ABC sama dengan sudut B, dan sudut ACB sama dengan sudut C. Cukup jelas ya adik-adik? Selanjutnya, kita langsung aja masuk ke aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Cukup mudah untuk menghafalnya ya, abjad sisi sama dengan abjad sudutnya. Berikutnya, aturan kosinus. Ada 3 yaitu, yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Untuk menghafal dengan mudah, kalian perhatikan, jika A kuadrat sama dengan, maka yang dipakai cos sudut A. Artinya, abjad yang dicari sama dengan abjad sudut cosnya. Jadi, rumus yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Dan yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Sampai di sini cukup jelas ya. Berikutnya, luas segitiga. Ada 3 rumus untuk mencari luas segitiga, yaitu yang pertama, jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Rumusnya ada 3. Yang pertama, luas sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. Kalau kalian perhatikan di gambar, sisi B dan C mengapit sudut A. Jadi, 2 sisi yang diketahui harus dengan 1 sudut yang diapit. Tapi secara cepat, intinya huruf A, B, dan C harus lengkap. Nah, secara cepat, rumus yang kedua yaitu luas sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Nah, huruf ABC lengkap kan? Yang ketiga, luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Cukup mudah ya mengingatnya. Nanti jika masuk ke soal, kalian tidak usah bingung untuk menggambar sketsa segitiganya lagi. Yang kedua, jika diketahui 1 sisi dan 2 sudut. Rumusnya juga ada 3. Yang pertama, luas sama dengan A kuadrat kali sin B kali sin C dibagi 2 kali sin A. Nah,
Kalau kalian bertanya-tanya, katanya diketahui satu sisi dan dua sudut. Kok rumusnya ada sudut A, B, dan C? Perlu kalian ingat, kalau jumlah ketiga sudut pada segitiga, totalnya 180 derajat. Jadi, kalau dua sudut diketahui, kalian dapat mencari sudut yang ketiga. Nah, cara menghafal rumus ini, jika sisi yang diketahui A, maka di penyebut sudutnya juga A. Selanjutnya, rumus kedua, luas sama dengan B kuadrat kali sin A kali sin C dibagi 2 kali sin B. Dan rumus ketiga, luas sama dengan C kuadrat kali sin A kali sin B dibagi 2 kali sin C. Bagaimana? Bisa menghafalnya ya? Yang ketiga, jika diketahui ketiga sisinya. Rumusnya, luas sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Dengan S sama dengan setengah keliling sama dengan setengah kali A ditambah B ditambah C. Nah, saya kasih rumus tambahan sebab di beberapa sekolah dilanjutkan dengan rumus menghitung jari-jari lingkaran dalam dan jari-jari lingkaran luar. Pada gambar segitiga ABC hijau, di dalamnya terdapat lingkaran yang sisinya menyinggung sisi A, B, dan C pada segitiga. Nah, jari-jari lingkaran dalam dapat dicari dengan rumus R sama dengan L per S. Pada gambar segitiga ABC kuning, di luarnya terdapat lingkaran yang sisinya menyinggung titik sudut A, B, dan C pada segitiga. Nah, jari-jari lingkaran luar dapat dicari dengan beberapa rumus, tergantung dari yang diketahuinya, yaitu R sama dengan A kali B kali C dibagi 4 kali luas segitiga, atau R sama dengan A dibagi 2 kali sin A, atau R sama dengan B dibagi 2 kali sin B, atau R sama dengan C dibagi 2 kali sin C. Nah, bagaimana penjelasan rumus-rumusnya? Saya harap kalian mengerti ya. Ada beberapa hal yang kalian juga harus ingat, yaitu pada segitiga ABC, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nanti sewaktu mengerjakan aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga, sudut yang mungkin dipakai adalah sudut kuadran 1 atau sudut lancip dan sudut kuadran 2 atau sudut tumpul. Sebab pada segitiga, tidak mungkin nilai sudutnya melebihi 180 derajat. Nah, yang perlu diingat, nilai sin kuadran 1 dan kuadran 2 semuanya positif. Nilai cos kuadran 1 positif dan kuadran 2 negatif. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa trik untuk mencari nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut istimewa. Pada bab trigonometri, kalian tentu ingat mencari perbandingan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku. Pada gambar, segitiga siku-siku mempunyai sisi siku-siku X dan Y, serta sisi miring R. Jangan lupa pada segitiga siku-siku berlaku hukum Pythagoras, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pada gambar, ada dua sudut, yaitu sudut A dan sudut B. Pada sudut A, sisi X sama dengan sisi depan.
Sisi Y sama dengan sisi samping. Sisi R sama dengan sisi miring. Pada sudut B, sisi X sama dengan sisi samping, sisi Y sama dengan sisi depan, sisi R sama dengan sisi miring. Sisi R selalu sisi miring, baik dilihat dari sudut A atau sudut B. Nah, walaupun ada perbedaan sisi samping dan sisi depan jika dilihat dari sudut A dan sudut B, namun rumusan dari sin, cos, dan tan selalu sama, yaitu sin sama dengan depan per miring atau biasanya disingkat demi. Cos sama dengan samping per miring atau biasanya disingkat sami. Dan tan sama dengan depan per samping atau biasanya disingkat desa. Nah, untuk menghafal nilai sudut istimewa, ada 3 segitiga siku-siku yang bisa kalian hafalkan. Segitiga siku-siku pertama dengan 2 sudut lainnya 30 derajat dan 60 derajat. Dari segitiga itu bisa didapat sin 30 sama dengan setengah, cos 30 sama dengan akar 3 per 2 atau sama dengan setengah akar 3. Tan 30 sama dengan 1 per akar 3 atau sama dengan sepertiga akar 3. Sin 60 sama dengan akar 3 per 2 atau sama dengan setengah akar 3. Cos 60 sama dengan setengah, tan 60 sama dengan akar 3. Segitiga siku-siku kedua dengan 2 sudut lainnya 45 derajat dan 45 derajat. Dari segitiga itu bisa didapat sin 45 sama dengan 1 per akar 2 atau sama dengan setengah akar 2, cos 45 sama dengan 1 per akar 2 atau sama dengan setengah akar 2, tan 45 sama dengan 1. Segitiga siku-siku ketiga dengan 2 sudut lainnya 37 derajat dan 53 derajat. Dari segitiga itu bisa didapat sin 37 sama dengan 3 per 5, cos 37 sama dengan 4 per 5, tan 37 sama dengan 3 per 4. Sin 53 sama dengan 4 per 5, cos 53 sama dengan 3 per 5, tan 53 sama dengan 4 per 3. Nah, akhirnya selesai sudah penjelasan materinya. Untuk pembahasan soalnya, bisa dilihat di video berikutnya ya. Bye-bye.